Wamensos tutup retreat guru dan kepala sekolah rakyat. Temuan udang mengandung zat radioaktif. Penetapan calon hakim MK dipastikan murni usulan DPR RI. Harga beras di pasaran dipastikan sudah turun. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 4 informasi utama tadi, kami akan menghadirkan informasi seputar politik dan juga ekonomi. Selain itu juga kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya seputar peristiwa bersama saya Luis Ayu. Dan saya Selis Regar, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali informasinya di mana tertangkap basah saat beraksi di sebuah warung makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Seorang pelaku pencurian dengan modus geser tas babak belur dihakimi warga malam kemarin. Banyaknya warga yang geram dan ingin terus menghajar pelaku membuat petugas security di lokasi kewalahan mengamankan pelaku. Pria pelaku pencurian dengan modus geser tas ini diringkus korbannya sendiri saat mencoba kabur di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat Selasa malam. Aksi heroik korban memancing perhatian sejumlah warga yang tanpa dikomando langsung menghajar pelaku. Tak ingin tumbang di tangan massa, sejumlah petugas security salah satu gedung kemudian bergerak cepat mengamankan pelaku ke sebuah pos. Namun warga yang masih geram terus menghajar pelaku hingga babak belur tak berdaya. Aksi geser tas terjadi di sebuah rumah makan di kawasan tersebut saat korban baru saja tiba dan memesan makanan. Korban menyadari tas yang diletakkan di atas meja telah raib setelah mendengar suara gantungan pada tasnya berbunyi. Meski pelaku berhasil ditangkap, namun sayangnya rekannya yang telah menunggu di luar dengan sepeda motor berhasil kabur. Dia pura-pura mau makan juga biasanya. Pura-pura duduk di piring kotor. Gila, untung kamu nggak gitu. Itu bang, abang lagi makan apa gimana? Saya lagi makan. Terus? Pas saya lagi makan, tiba-tiba dia masuk, ngambil tas saya, ngambil. Pas ngambil tas saya kan bunyi nih, kencing-kencing kayak gini. Langsung saya uber-uber dia. Dia sendiri? Berdua, ada temennya, naik motor ratu, nungguin. Mencegah aksi main hakim sendiri, warga semakin tak terkendali. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Dugaan sementara pelaku merupakan sindikat geser tas yang kerap beraksi di sejumlah rumah makan di Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Lagi aksi komplotan pencurian sepeda motor beraksi di wilayah Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, satu unit kendaraan milik penghuni kos hilang dibawa lari oleh pencuri. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku memakai atribut ojek online saat melancarkan aksinya. Dari sebuah rekaman kamera pengawas indekos, terlihat salah seorang pelaku memasuki halaman parkir indekos di Jalan Kencana Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi peran. Satu pelaku lain menunggu di atas motor yang mereka bawa untuk melihat kondisi. Pelaku yang memasuki halaman parkir kemudian mematahkan stang salah satu sepeda motor yang terparkir berjenis Yamaha NMAX. Pelaku lalu memindahkannya keluar pagar dan menghidupkan kontak motor melalui kolong bodi motor. Setelah motor menyala, kedua pelaku langsung membawa lari motor tersebut. Pagi itu ini kebuka semua, gitu. Itu kosan atau gimana, Bu? Ya kos-kosan. Tapi kalau kehilangannya yang Ibu tahu bagaimana sih? Tahu. Kalau dari cerita-cerita? Enggak, baru ini saya dengar. Baru ini? Iya, tahunya cuma pintunya doang yang kebuka gitu. Berarti ada yang kehilangan gitu? Mungkin, baru dengar saya kalau ada kehilangan. Karena apa tadi pagi aku berangkat kerja, ini kebuka semua nih pagar gitu. Warga berharap kejadian pencurian sepeda motor ini tidak terulang kembali. Polisi diminta untuk menindak para pelaku pencurian sepeda motor tanpa ampun karena sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda diduga pelaku pencurian ponsel dengan modus cash on delivery atau COD di Jalan Haji Kuncin, Sundimara, Pinang, Kota Tangerang, Banten ditangkap oleh warga.
Pelaku ditangkap warga dengan cara dijebak lantaran telah banyak melakukan pencurian dengan cara COD melalui marketplace di media sosial. Inilah video amatir yang memperlihatkan seorang terduga pelaku pencurian ponsel dengan modus COD ditangkap warga di Jalan Haji Kuncin, Sudimara Pinang, Kota Tangerang, Banten. Terduga pelaku diikat di sebuah pohon menggunakan tali tis berwarna merah untuk diinterogasi karena telah banyak warga yang menjadi korban. Saat diinterogasi, warga menemukan sejumlah ponsel dari kantong terduga pelaku yang diduga hasil kejahatannya. Beruntung terduga pelaku tidak sempat dihakimi massa karena petugas kepolisian sektor Pinang, Resor Metro Tangerang Kota cepat tiba di lokasi. Ada perkumpulan itu ada perjanjian di dekat laundry. Nah itu datang dia ada COD atau apa gitu, apa Shopee. Ternyata di situ mungkin udah pernah kejadian, mungkin dia penasaran, makanya dia langsung didatengin gitu, maksudnya langsung direncanain biar ketahuan penipuan atau enggak gitu. Jauh sih orang, lalu ketemuan di sini aja di depan laundry, terus langsung di pas itu ada penyelenggaraan HP atau apa gitu, HP. Ternyata dipukulin sama orang gitu, terus ditanyain langsung dibawa gitu, digebukin langsung di ruko Freshmart, langsung dibawa ke telepon polisi, dibawa. Saat ini terduga pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Pinang, Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 orang pelaku pencurian sepeda motor gagal menjalankan aksinya di perumahan Bukit Gading Cisoka, Desa Salapanjang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Aksi pelaku gagal lantaran alarm motor berbunyi saat dibobol. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku sedang merusak kunci kontak motor yang tengah terparkir di teras rumah salah seorang warga. Pelaku ini merusak kunci kontak motor warga untuk dicuri. Namun upaya pelaku gagal setelah alarm motor berbunyi akibat kunci kontak motor tersebut dirusak pelaku. Pelaku panik dan berlari keluar pagar, menghampiri rekan pelaku yang menunggu di atas motor yang mereka bawa dan langsung tancap gas. Peristiwa percobaan pencurian itu terjadi di perumahan Bukit Gading Cisoka, Desa Salapanjang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa 19 Agustus 2025 siang. Aparat kepolisian sektor Cisoka, Kabupaten Tangerang, masih melakukan penyelidikan dan memburu identitas kedua pelaku melalui rekaman CCTV. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Lagi dan lagi pemirsa, di mana pencurian sepeda motor kembali terjadi di kawasan Cimahi, Bandung, Jawa Barat. 1 unit sepeda motor hilang dalam hitungan menit sesaat ditinggal pemiliknya yang masuk ke dalam rumah, di mana aksi ini juga terekam kamera pengawas. Kamera pengawas ini merekam detik-detik pencuri sepeda motor yang sedang beraksi di rumah salah satu seorang warga di kawasan Cimahi, Bandung, Jawa Barat. Keduanya datang secara berboncengan dengan menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku yang turun dari motor langsung menuju ke 1 unit sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah pemiliknya. Dengan berbekal kunci T, pelaku kemudian berjibaku merusak kunci kontak motor tersebut. Setelah kunci kontak rusak, pelaku lalu menyalakan motor dan langsung tancap gas bersama rekannya yang menunggu di atas motor mereka tersebut. Kedua pelaku diduga telah mengincar motor yang mereka bawa itu sebelum melancarkan aksinya. Diketahui motor yang para pelaku curi itu adalah milik salah seorang mahasiswi yang dipakai sehari-hari untuk menimba ilmu menggapai cita-cita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, seorang warga di Kabupaten Pandeglang, Banten ditangkap jajaran Satreskrim Polres Pandeglang setelah diduga melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri. Pelaku kini telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum. Inilah NR, pria berusia 63 tahun, warga Kecamatan Saketik, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat digiring oleh petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, Satreskrim Polres Pandeglang. NR ditangkap lantaran tega menyetubuhi anak kandungnya sendiri sejak korban masih berusia 5 tahun. Aksi bejat sang ayah terus berlangsung hingga Juli 2025 ketika korban duduk di kelas 1 SMA. Tak hanya melakukan persetubuhan secara paksa, tersangka juga menggunakan bujuk rayu
merayu dan ancaman untuk melancarkan aksinya. Ia kerap mengancam korban tidak akan memberikan uang jajan dan menyita HP korban jika permintaannya tidak dituruti. Korban saat ini telah mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan khusus dari pihak berwenang. Perbuatan tersangka terbongkar setelah pacar korban menduplikat pesan WhatsApp milik korban dan menemukan pesan tidak senonoh yang berasal dari pelaku. Penemuan pesan tersebut kemudian dilaporkan ke saudara korban dan ditanyakan perihal kebenarannya kepada pelaku. Namun bukannya berterus terang, pelaku justru melarikan diri dan mencoba melakukan aksi bunuh diri. Diduga saat ini telah mengamankan seorang laki-laki usia sekitar 61 tahun yang diduga melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak yang merupakan anak kandungnya. Menurut keterangan baik dari korban sendiri ataupun dari pelaku menyampaikan bahwa perbuatan itu sudah dilakukan dari usia si korban atau si anak kandung tersebut usia kurang lebih 5 tahun dan sampai terakhir 2 minggu atau 3 minggu terakhir di tahun 2025. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Polda Banten menangkap seorang pria di sebuah kontrakan di Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten beberapa waktu lalu. Pria ini ditangkap karena diduga menggauli putri tirinya sendiri selama bertahun-tahun demi memenuhi nafsu bejatnya. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Serang, Banten. Seorang ayah tiri berinisial IS tega menggauli putri tirinya sendiri berinisial A. Kejadian ini berlangsung sejak Februari 2023 hingga Juni 2025 di sebuah kontrakan di Kecamatan Waringin Kurung. Kronologi bermula ketika korban berkenalan dengan seseorang yang mengaku bos mafia melalui aplikasi Lead Match. Pelaku ini kemudian mengancam korban agar mengirimkan video bugil dengan ancaman mereset ponsel korban jika tidak dituruti. Karena tidak memiliki uang, korban diminta untuk membuat video persetubuhan dengan ayah tirinya. Saat korban ketakutan dan menceritakan ancaman ini kepada ayah tirinya, IS justru memanfaatkan situasi tersebut. IS mengabulkan permintaan pelaku di dunia maya dan menyetubuhi korban di ruang tamu kontrakan saat ibu korban tertidur pulas. Perbuatan bejat ini terjadi hingga 20 kali dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Setiap selesai dicabuli, korban diberi uang Rp100.000 hingga Rp250.000. Korban yang mengalami rasa takut dan trauma akhirnya melapor ke SPKT Polda Banten. Setelah menerima laporan, polisi langsung menindaklanjuti dengan mengamankan berbagai barang bukti, termasuk hasil visum dari RSUD Serang. IS, ayah tiri bejat ini, juga telah ditangkap dan ditahan pada 11 Agustus 2025. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman, bahkan mengakuilah pelaku, ada rekaman video, mengakuilah bahwa pelakulah ternyata yang berperan, mengaku sebagai bos mafia tersebut. Menurut keterangan korban sudah berapa kali nih? Menurut keterangan korban sudah dilakukan 20 kali, terakhir bulan Juni kemarin, dari rentang tahun 2023 Februari Sampai 2025. Sampai Juni 2025. Akibat perbuatan bejat tersebut, pelaku IS dijerat dengan pasal 81, Jungto pasal 76D, Jungto dan pasal 82 Jungto, pasal 763 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tersangka diancam dengan 15 tahun kurungan penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Perdagangan Budi Santoso merespon temuan zat radioaktif cesium-137 pada produk udang beku dari Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Dan Mendak mengatakan pihaknya sudah mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Kelautan dan juga Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau Food and Drug Administration mengumumkan penarikan produk udang beku merek Great Value yang dijual di jaringan retail Walmart. Merespon hal itu, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Menteri Perdagangan Budi Santoso, mengatakan pihaknya telah mengkomunikasikan hal itu dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten. Ia mengatakan pemerintah bersama Bapeten saat ini tengah melakukan inspeksi mengenai temuan udang mengandung radioaktif cesium-137
dan akan melakukan evaluasi agar produk aman yang diekspor ke negara lain memiliki standar yang lebih tinggi. Ya, jadi tadi kebetulan saya juga ketemu dengan Pak Menteri KKP yang tadi rapat. Jadi kita udah koordinasi dengan KKP, dengan Bapeten. Kita akan KKP dan Bapeten sedang melakukan inspeksi yang mengenai bakteri C137 ya, cesium 137 ya. Jadi kita terus koordinasi ya, nanti ke depannya biar kita ada evaluasi supaya produk-produk kita ke Amerika atau kemanapun ya. Ini kan bagian dari produk pangan. Memang pangan itu biasanya standarnya sangat tinggi ya. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik biar ke depan tidak ada lagi masalah-masalah seperti ini. Korporasinya BMS Food udah ketemu belum? Kan dia juga di-ban kan nggak boleh ekspor dulu ke AS gara-gara temuan udang beku. Ya, ini sedang diverifikasi, sedang diinspeksi antara KKP juga dengan Bapeten. Kita terus komunikasi. Tadi pagi saya telepon-teleponan dengan kedutaan kita di Amerika. Jadi kita koordinasi ya terus ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara ini berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 190 kg sabu yang dilakukan oleh sindikat narkoba jaringan internasional. Penangkapan dilakukan di seputaran perairan Langkat. Selain itu juga barang bukti, polisi menangkap 2 pelaku yang menyamar sebagai nelayan. Ini adalah video yang diambil polisi saat menyergap sebuah perahu kayu pengangkut 190 kg sabu awal Juli lalu. 2 pria parubaya yang saat penangkapan menyamar sebagai nelayan sempat berkilah perahu mereka membawa narkoba. Namun usai dilakukan pemeriksaan mendalam, kedua akhirnya mengaku menyimpan narkoba dalam jumlah besar di bagian bawah perahu. 190 kg sabu yang ditemukan diduga berasal dari Malaysia. Yang dijemput keduanya dari sebuah kapal di laut lepas perbatasan Indonesia dan Malaysia. Narkoba yang disita rencananya akan diselundupkan ke Indonesia melalui Sumatera Utara dan diduga akan disebarkan ke sejumlah daerah di Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Jean Calvin Simanjuntak mengatakan, petugas Direktorat Reserse Narkoba yang menangkap kedua pelaku sempat terombang-ambing di laut saat melakukan penangkapan. Hal ini terjadi saat tim penangkap menunggu tim yang akan melakukan evakuasi yang waktu tempuhnya membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Polda Sumatera Utara kini tengah mengejar seseorang berinisial Y yang berperan sebagai pengendali kedua pelaku. Ini kita temukan dan kita ungkap dengan menggunakan modus perairan di dalam kapal nelayan ini. Terkait dengan 190 kg yang ditanyakan tadi, DPO sedang kita kejar. DPO YN ini adalah yang mengendalikan kedua tersangka yang di belakang merupakan warga negara Indonesia. Dalam kasus ini, kedua pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Luis dan pemirsa, kita ketahui kasus narkoba masih merajalela di Indonesia, terutama di Provinsi Sumatera Utara, di mana kita ketahui dari pihak kepolisian dan juga pihak terkait telah menggagalkan penyelundupan ini sebesar 190 kg sabu, di mana memang ternyata penangkapan dilakukan di perairan di Provinsi Sumatera Utara. Kita ketahui ternyata memang sabu-sabu tersebut ini berasal dari Malaysia dan ternyata peredaran ataupun konsumsi ataupun dari transaksi dari narkoba tersebut memang dilakukan di perairan, di mana memang ada 2 pelaku yang menyamar sebagai seorang nelayan yang ternyata saat ditangkap tidak ingin mengaku bahwasanya bawa narkoba, namun saat diselidiki ternyata di bawah perahu tersebut ada banyak sekali narkoba, yaitu seberat 190 kg. Kita patut mengapresiasi bagaimana langkah tegas dari pihak polisian dan juga TNI AL yang ternyata kita ketahui saat melakukan proses penangkapan ini hingga polisi-polisi ini mengapung, Luis dan pemirsa, saat berusaha untuk menggagalkan penyelundupan tersebut. Betul sekali, Sally dan juga pemirsa. Ini juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua sebagai masyarakat, juga khususnya yang tinggal di sekitaran perairan, seperti yang sudah beberapa kali juga jaringan internasional sindikat narkotika internasional ini juga seringkali terjadi di beberapa perairan di wilayah Indonesia.
kita sebagai masyarakat juga perlu aware, perlu juga memperhatikan di sekeliling jika menemukan atau hal-hal yang mencurigakan, orang-orang yang mencurigakan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Betul, kita berharap juga bahwasanya pemerintah terus mempertegas ataupun terus meningkatkan pengawasan di sekitar perairan karena memang ternyata banyak sekali negara-negara lain yang ingin masuk untuk mengedarkan narkoba kepada negara Indonesia. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan juga usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Halo area-area Surabaya. Kini, Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengungkapkan misi airdrop bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang dilakukan pada 17 hingga 18 Agustus merupakan bagian dari rombongan pemerintah Yordania. Bantuan airdrop Indonesia ke Gaza ini merupakan izin spesial negara Israel. Menlu Sugiono menegaskan mekanisme penyaluran ini dilakukan usai dilengkapinya administrasi pendaftaran. Sebagai salah satu negara anggota Solidarity Path Operation 2 yang dipimpin Royal Jordanian Air Force dengan beranggotakan 12 negara, termasuk salah satunya Indonesia. Adapun dirinya mengapresiasi langkah seluruh pihak yang berhasil menerjunkan bantuan bagi masyarakat Gaza dengan waktu yang sesuai dengan persiapan sebelumnya. Diketahui jumlah bantuan kemanusiaan yang diterjunkan sebanyak 10,3 ton melalui 2 pesawat C-130J milik TNI Angkatan Udara Indonesia serta bertepatan hari ulang tahun ke-80 tahun. Misi ini tidaklah semata-mata pengiriman bantuan logistik, namun wujud kepedulian dan komitmen dukungan seluruh negara yang ikut termasuk Indonesia. Airdrop ya. Gimana Bang? Udah kan kemarin kan saya juga bilang bahwa kita diundang oleh Jordan dan UAE sebenarnya untuk bersama-sama mendaftarkan, bukan waktu itu untuk mendaftarkan diri sebagai bagian dari negara yang ikut airdrop. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 dan 18 kemarin kita berhasil melakukannya. Dan sejauh ini harapannya ya semoga apa yang kita kirimkan itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pak, tapi kan Israel kemarin bilang mengklaim kalau airdrop itu udah seasal izinnya mereka gitu Pak. Spesial. Kita ikut rombongan dari Jordan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Pemirsa, perayaan Dahi Handi di India kembali digelar meriah pada Sabtu lalu di mana para peserta membentuk piramida manusia hingga setinggi 12 meter untuk memperingati kelahiran Dewa Krishna. Meski dirayakan dengan sukacita pemirsa, acara ini juga memakan korban jiwa. Perayaan Dahi Handi merupakan bagian dari festival Janmastami yang menandai kelahiran Dewa Krishna. Tradisi ini menggambarkan keusilan masa kanak-kanak Krishna saat mencuri mentega atau makan kori. Dalam ritual ini, para pemain membentuk piramida manusia untuk meraih gantungan kendi tanah liat yang berisi dadi atau susu fermentasi. Suasana dimeriahkan dengan nyanyian, tarian, dan sorak-sorai penonton yang memadati lokasi perayaan.
Seorang peserta mengungkapkan keberhasilannya menjangkau puncak piramida sebanyak 6 kali, sementara peserta lain menyampaikan bahwa kepercayaan diri menjadi kunci untuk menuntaskan tantangan berbahaya ini. Piramida manusia biasanya terdiri dari beberapa lapisan, dengan lapisan dasar diisi oleh peserta yang kuat, sementara di puncak piramida ditempatkan seorang anak untuk memecahkan kendi. Namun di balik kemeriahan, perayaan di Mumbai juga diwarnai insiden tragis. 2 orang termasuk seorang remaja dilaporkan tewas dan sedikitnya 95 orang mengalami luka-luka selama perayaan berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga Bangladesh menggelar aksi massa di Dhaka pada Selasa 19 Agustus 2025. Demonstran menuntut pemerintah mengadakan pemilu nasional dengan sistem proporsional atau proportional representation yang dinilai lebih adil dan menghargai suara setiap warga. Dalam aksi tersebut, para demonstran mengibarkan bendera Bangladesh dan menyerukan slogan menolak pemilu dengan sistem First Past the Post atau FPTP. Mereka menilai sistem lama syarat kecurangan, mulai dari pencurian suara hingga politik uang. Seorang demonstran Muhammad Jamal mengatakan bahwa sejak kemerdekaan, pemilu di Bangladesh selalu cacat sistem dan menguntungkan penguasa lewat cara-cara kotor. Sementara itu, pengunjuk rasa lainnya, Masyur Ahmed Syaki, menegaskan pemerintah harus melakukan reformasi dan keadilan terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilu proporsional. Sejumlah demonstran juga menilai aparat keamanan tidak menunjukkan peran aktif, bahkan membiarkan tindakan kekerasan terjadi tanpa ada tindakan hukum. Saat ini, Bangladesh masih menggunakan sistem FPTP, di mana caleg dengan suara terbanyak langsung menjadi anggota parlemen. Berbeda dengan sistem proporsional yang menghitung suara berdasarkan partai dan mendistribusikan kursi sesuai presentasi suara. Sejumlah partai besar termasuk National Citizen Party, Jamaat-e-Islami, dan Islamic Movement of Bangladesh telah menyatakan dukungan untuk pemilu proporsional. Mereka meyakini sistem ini dapat mencegah politik uang dan perdagangan nominasi calon legislatif. Pemilu nasional dijadwalkan berlangsung pada Februari 2026 sebelum Ramadan, sesuai pengumuman pemimpin sementara Muhammad Yunus pada 5 Agustus. Meskipun demikian, pemilu tersebut masih dirancang untuk digelar dengan sistem FPTP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi masih dari mancanegara, pemirsa. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar dan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menghadiri pertemuan tingkat tinggi di Kabul yang juga dihadiri pejabat Taliban. Ketiga pihak berkomitmen untuk memperkuat kerjasama pemberantasan terorisme serta mendorong kolaborasi di bidang perdagangan, transit, dan juga pembangunan regional. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Pakistan, disebutkan forum diplomasi tersebut juga menegaskan kembali kesepakatan untuk memperluas koridor ekonomi Cina-Pakistan ke Afghanistan. Koridor ekonomi ini selama ini menghubungkan wilayah Xinjiang di Cina Barat dengan pelabuhan Gwardar di Laut Arab. Otoritas Pakistan berharap proyek ini akan menarik investasi Cina untuk membantu memulihkan ekonomi yang terpuruk. Perluasan ke arah Afghanistan juga diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Asia Tengah. Pertemuan di Kabul ini berselang lebih 1 bulan setelah Rusia menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban. Meski belum ada negara lain yang memberikan pengakuan resmi, Taliban telah menjalin pembicaraan tingkat tinggi dengan sejumlah negara, termasuk Cina dan Uni Emirat Arab. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah meteor terang melintasi langit malam di wilayah barat Jepang pada Selasa 19 Agustus 2025 pukul 11 malam waktu setempat. Fenomena ini terekam jelas oleh kamera dashboard seorang pengemudi di wilayah Kagoshima. Cahaya terang menyilau di langit Jepang membuat malam seolah berubah menjadi siang hanya dalam hitungan detik. Fenomena ini terjadi akibat gesekan hebat saat meteor memasuki atmosfer, menurunkan kecepatannya secara drastis dan menghasilkan kilau putih yang terang. Para ahli memperkirakan meteor ini berasal dari sabuk asteroid dan akan berakhir di Laut Selatan Kyushu. Pengamat langit menyebut fenomena fireball seperti ini jarang terjadi, namun selalu menjadi pengingat betapa menakjubkannya langit malam yang terus bergerak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang membantah bahwa calon hakim tunggal Mahkamah Konstitusi Innocentius Samsul merupakan titipan. Dan Habibur Rahman menegaskan calon hakim tersebut, pemirsa, merupakan satu-satunya sosok yang diusulkan.
Calon Hakim Tunggal Mahkamah Konstitusi Innocentius Samsul telah menjalani fit and proper test bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Innocentius ditetapkan sebagai calon hakim tunggal ini akan menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat yang akan pensiun. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan bahwa penetapan Innocentius bukanlah titipan melainkan usulan. Habibur Rahman juga menyebut pemilihan Innocentius menggunakan mekanisme penjaringan aktif. Oleh karena itu, mekanisme tersebut dilakukan seperti talent scouting, sehingga lazim dilakukan untuk perekrutan. Ya, jadi kalau titipan bukan titipan lagi, ini memang calon kami. Anda baca tadi ya, di ketentuan di Undang-Undang MK, ini calon yang diusulkan oleh DPR. Bukan titipan, memang usulan kami, usulan DPR. Gitu kan. Jadi, sudah sesuai dengan Undang-Undang MK. Ya. Apakah calonnya 1 atau 2, kami kan melaksanakan hak konstitusi kami. Jadi yang namanya mekanisme seperti talent scouting, ya, itu adalah mekanisme yang sangat lazim dilakukan juga dalam rekrutmen posisi apapun. Kami juga dalam misalnya rapat dengan pansel apapun, ya, kami mendorong seperti dengan KPK, ya, pansel KPK, pansel KY, mendorong kepada pansel tidak duduk manis menunggu pendaftaran, tapi melakukan perekrutan aktif, ya, mencari orang-orang, tokoh-tokoh yang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut. Kalau orang yang nggak mau daftar, kita dorong, kita endorse untuk daftar. Nah, ini yang kami lakukan, ya. Jadi saya pikir ini sudah sangat sesuai, bukan titipan lagi. Ini calon usulan DPR. Ya, memang haknya DPR. Komisi 3 DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Innocentius Samsul yang dicalonkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Innocentius diusulkan oleh Komisi 3 DPR sebagai calon tunggal Hakim MK, menggantikan Arief Hidayat yang akan segera pensiun. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah RUU tentang perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari pemerintah. Adis menyebut tim itu nantinya akan dibahas dalam rapat pimpinan DPR. Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Haji dan Umroh ke Komisi 8 DPR. Setelah itu, nantinya DIM tersebut akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Adis Karding, bahwa ada usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh terkait pembahasan RUU Haji dan Umroh. Adis menilai pembentukan kementerian akan mengurangi beban tugas Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan pelayanan haji. Dirinya meyakini pembentukan Kementerian Haji dan Umroh akan ditindaklanjuti hingga ke kantor wilayah. RUU Haji baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang. Pak, itu katanya ada usulan BP Haji jadi kementerian juga? Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh Jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pak, tapi kan sekarang BP Haji sendiri belum punya kanwil ya Pak ya. Apakah itu dinilai siap Pak untuk tahun depan mengurus haji? Nanti kan bisa diatur. Kementerian Hukum dan Kementerian Impas kan itu juga dipisah, akhirnya kan juga bisa jalan. Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil kamfil di bawah.
Dari Jakarta, Farizal, Davaris Kiano, Simpo TV melaporkan. Dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang akan memberantas mafia tambang ilegal meski sekalipun berpangkat Jenderal Polri maupun TNI. Dan Habibur Rahman mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah dari Presiden Prabowo Subianto dalam memberantasi mafia tambang ilegal. Presiden Prabowo Subianto akan memberantas seluruh mafia tambang ilegal yang dapat merugikan negara. Presiden Prabowo mengatakan dirinya tak akan pandang bulu meski ada Jenderal TNI atau Polri yang turut terlibat dalam tambang ilegal. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman bahwa pihaknya akan mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam memberantas tambang ilegal. Menurutnya, akibat tambang ilegal negara mengalami kerugian mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu nantinya Komisi 3 DPR akan memanggil Kapolda dan kementerian terkait untuk memastikan perintah Presiden Prabowo agar terlaksana. Ya kita dukung penuh ya. Nah ini lebih penting nih daripada ngomong poskonya Pak Abu Bakar. Ngomong soal bagaimana tambang ilegal ditertibkan. Karena itu kan sangat signifikan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Ya, saya dengar sih jumlah kerugian keuangan negara yang timbul akibat tambang ilegal itu bisa mencapai triliunan rupiah. Padahal kan kita saat ini membutuhkan budget yang amat besar untuk membiayai program-program kerajaatannya Pak Prabowo. Ya, program kerajaan Pak Prabowo itu kan high cost semua, makan bergizi gratis, kemudian sekolah rakyat, lalu food estate, macam-macam. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman membantah bahwa calon hakim tunggal Mahkamah Konstitusi Innocentius Samsul merupakan titipan. Habibur Rahman menegaskan calon hakim tersebut merupakan satu-satunya sosok yang diusulkan. Calon hakim tunggal Mahkamah Konstitusi Innocentius Samsul telah menjalani fit and proper test bersama Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Innocentius ditetapkan sebagai calon hakim tunggal ini akan menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat yang akan pensiun. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan bahwa penetapan Innocentius bukanlah titipan melainkan usulan. Habibur Rahman juga menyebut pemilihan Innocentius menggunakan mekanisme penjaringan aktif. Oleh karena itu, mekanisme tersebut dilakukan seperti talent scouting, sehingga lazim dilakukan untuk perekrutan. Ya, jadi kalau titipan bukan titipan lagi, ini memang calon kami. Anda baca tadi ya di ketentuan di Undang-Undang MK, ini calon yang diusulkan oleh DPR, bukan titipan, memang usulan kami, usulan DPR, gitu kan? Jadi sudah sesuai dengan Undang-Undang MK. Ya. Apakah calonnya satu atau dua, kami kan melaksanakan hak konstitusi kami. Jadi yang namanya mekanisme seperti talent scouting ya, itu adalah mekanisme yang sangat lazim dilakukan juga dalam rekrutmen posisi apapun. Kami juga dalam misalnya rapat dengan pansel apapun ya, kami mendorong seperti dengan KPK ya, pansel KPK, pansel KY, mendorong kepada pansel tidak duduk manis menunggu pendaftaran, tapi melakukan perekrutan aktif ya, mencari orang-orang tokoh-tokoh yang punya kapasitas, yang punya kemampuan untuk menduduki jabatan tersebut. Kalau orang yang nggak mau daftar, kita dorong, kita endorse untuk daftar. Nah ini yang kami lakukan ya. Jadi saya pikir ini sudah sangat sesuai, bukan titipan lagi. Ini calon usulan DPR, ya memang haknya DPR. Komisi 3 DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Innocentius Samsul yang dicalonkan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Innocentius diusulkan oleh Komisi 3 DPR sebagai calon tunggal Hakim MK, menggantikan Arif Hidayat yang akan segera pensiun. Dari Jakarta, Farizal, Davaris Kiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Innocentius Samsul resmi disahkan menjadi Hakim Konstitusi, mengganti atau pengganti dari Arif Hidayat yang akan segera pensiun dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026. Dan diketahui pemirsa, Innocentius telah melaksanakan fit and proper test yang digelar oleh Komisi 3 DPR RI
dan sudah sesuai dengan tata tertib pemilihan hakim konstitusi yang baru. Setelah sebelumnya calon hakim konstitusi usulan DPR Innocentius Samsul melakukan fit and proper test, kini dirinya resmi menjadi pengganti hakim sebelumnya Arif Hidayat. Hal tersebut diumumkan saat rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang disaksikan langsung oleh pimpinan dan anggota DPR RI. Habibur Rahman mengatakan pengesahan pergantian hakim konstitusi telah berdasarkan pandangan dan pendapat seluruh fraksi yang disampaikan dalam rapat Komisi 3. Sehingga melalui rapat paripurna ini, seluruh anggota Dewan telah menyetujui pergantian hakim konstitusi kepada Innocentius Samsul. Lebih lanjut, dirinya menegaskan tata cara pemilihan hakim konstitusi baru telah sesuai dengan pasal terkait, yaitu pasal 226 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020. Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS, rapat Badan Musyawarah memberikan penugasan kepada Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembahasan pergantian Hakim Konstitusi. Komisi 3 DPR RI telah melaksanakan uji kelayakan terhadap calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usulan DPR RI pada tanggal 20 Agustus 2025. Berdasarkan pandangan dan pendapat seluruh fraksi yang secara bulat disampaikan dalam rapat Komisi 3 DPR RI, Komisi 3 DPR RI memutuskan menyetujui Saudara Dr. Innocentius Samsul SHM sebagai Hakim Konstitusi. Yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggantikan Hakim Konstitusi Profesor Dr. Arif Hidayat SHMS. Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme pengajuan Hakim Konstitusi ini dilaksanakan dengan cara penjaringan aktif yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka yang disepakati dalam rapat internal Komisi 3 tanggal 19 Agustus 2025. Dari Jakarta, Zuliandri Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ini diharapkan dengan adanya pemimpin yang baru di Mahkamah Konstitusi ini dapat merubah jalannya persidangan, juga apapun yang terjadi nantinya kepemimpinan peraturan yang baru ini dapat menciptakan peraturan yang baru ataupun juga kebijakan-kebijakan yang baru begitu. Betul, memang kalau kita ketahui Luis dan pemirsa, di mana memang hakim baru dari Mahkamah Konstitusi Innocentius Samsul ini menggantikan hakim yang lama yaitu Arif Hidayat yang memang sudah memasuki masa pensiun. Kita berharap bahwasanya memang hakim yang akan disahkan ataupun sudah disahkan oleh Komisi 3 DPR ini dapat berjalan dengan baik, dapat mengemban tugasnya dengan baik. Terlebih memang kita ketahui Innocentius Samsul sudah melakukan ataupun mengikuti bagaimana fit and proper test dari Komisi 3 DPR dan memang telah disetujui oleh DPR, bukan dari titipan, karena memang banyak sekali isu-isu yang mengatakan bahwasanya hakim yang baru adalah titipan. Namun dari Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan bahwasanya memang ini mutlak, memang hanya calon tunggal dari Innocentius Samsul, dan pastinya kita berharap nantinya Mahkamah Konstitusi bisa menjadi lembaga yang baik, pastinya mendukung pemerintahan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Indonesia Pagi. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Halo pemirsa setia Sinpo TV di area Jabodetabek. Kini Anda bisa menyaksikan siaran Sinpo TV melalui channel digital 34 UHF.
Segera lakukan scan ulang saluran digital televisi Anda untuk menikmati ragam program menarik dan terbaru hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News Sport, Entertainment. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Hanya karena berniat melerai keributan, seorang juru parkir liar justru dipukuli hingga babak belur oleh seorang pria yang diduga anggota Ormas di Jalan Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya pemirsa, meski telah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun sayangnya hingga kini pelaku belum juga ditangkap. Ibnu Abbas, pemuda yang berprofesi juru parkir liar ini sudah terkapar tak berdaya usai dihajar oleh seorang pria diduga anggota Ormas. Luka parah pada bagian wajah dan perut membuat korban tumbang seketika dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk mendapatkan pertolongan medis. Aksi penganiayaan terjadi pada 19 Juli lalu saat korban akan melerai keributan antara rekannya sesama jukir liar dengan anggota salah satu Ormas. Karena keributan tak berlangsung lama, korban akhirnya kembali melakukan aktivitasnya menjadi jukir liar. Namun tiba-tiba korban diserang oleh anggota Ormas tersebut dengan membabi buta. Meski telah 1 bulan berlalu, namun luka parah yang dialami korban hingga kini belum juga sembuh. Ironisnya lagi, laporan yang telah dilayangkan korban ke Polsek Metro Tanah Abang dengan disertai bukti hasil visum dari RSCM belum juga terlihat kelanjutannya. Bahkan pelaku diketahui masih berkeliaran bebas. Awalnya yang saya dengar dari korban, dia mau coba misahin warga situ ribut sama Ormas. Nggak tawuran sih, cuman berantem biasa. Cuman sebelum misahin, ternyata udah damai duluan. Dan ketika korban mau balik ke tempat parkirnya, korban dipukul sama anak Ormas. Dipukul, ditonjok, terus bapaknya yang mukul itu ikut-ikutan mukul. Padahal korban ini nggak tahu apa-apa, dia cuma mau misahin dan belum sampai kejadian tempat ribut itu belum sampai karena udah ngelihat bangun. Jadi tiba-tiba ya chaos gitu aja langsung digebugin gitu. Mau misahin aja. Mau misahin gitu ya? doang. Cuma memang belum sampai. Belum sampai ke tempat karena udah bangun ya nggak jadi dong. Ternyata ada yang lari dari arah sana. Langsung nonjok, langsung nendang. Bibir sih yang lumayan parah, sama ini benjol. Saya juga ada foto awal kejadiannya. Jadi lumayan lengkap sih buktinya. Udah laporan dari tanggal 19 Juli. Dari awal kejadian langsung buat laporan. Korban berharap agar polisi segera menindaklanjuti kasus tersebut dengan menahan pelaku dan memprosesnya hingga ke meja hijau. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, dari Polda Lampung tangkap 2 dari 4 orang pelaku curanmor yang viral membuat korbannya mengalami luka parah di kota Bandar Lampung, Lampung beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap berkat adanya rekaman CCTV yang viral di media sosial. Inilah Aldi Kurniawan dan Hendra Saputra, kedua pelaku perampasan sepeda motor yang ditangkap aparat kepolisian Polda Lampung di Jalan R.A. Bashid, Labuan Dalam, Kota Bandar Lampung, Lampung. Aparat menangkap keduanya karena diduga telah melakukan perampasan sepeda motor milik seorang ibu yang viral di media sosial pada 13 Juli lalu. Aldi Kurniawan ditangkap tim TKP 308 Polda Lampung, sedangkan Hendra Saputra yang ditangkap Polres Lampung Timur atas kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam pencurian pada Minggu 13 Juli lalu itu, kedua pelaku beraksi bersama 2 rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran. Mereka mengaku saat itu sempat mengeluarkan tembakan ke arah korban yang saat itu sedang menggiling kopi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Pol Indra Hermawan mengatakan, para pelaku ini merupakan anggota sindikat curanmor lintas kabupaten. Penangkapan ini berhasil dilakukan berkat adanya rekaman CCTV yang viral saat komplotan tersebut menyeret korban hingga terjatuh sambil menodongkan senjata api. Polisi pun kini masih memburu 2 tersangka lainnya. 2 orang tersangka sudah diamankan, yang satu ditahan di Polda Lampung dengan inisial A, kemudian satu ditahan di Polres Lampung Timur. Ternyata kelompok ini juga ada di beberapa TKP di beberapa lokasi. Barang bukti ada berupa helm yang digunakan pada saat kejadian, kemudian ada 1 buah motor, kemudian juga baju yang digunakan pada saat kejadian, sehingga identik dengan
CCTV yang ada di sekitar TKP. Mereka berkelompok, kemudian ada juga mereka kadang-kadang berbeda kelompok, tapi di beberapa TKP, kami ada di Lampung Timur, ada di beberapa kabupaten lainnya, mereka berganti-ganti kelompok, tapi kadang main 2 orang, kadang main 4 orang. Yang nembak bukan kamu ya? Bukan, Bang. Siapa itu? Itu yang bawa itu cuma 2 orang, Bang. 2 orang. Berapa kali bom tembakan itu? Kawan kamu itu? Dengan saya cuma sekali, Bang. Sekali doang. Diketahui aksi pencurian ini terjadi pada Minggu 13 Juli lalu. Dari rekaman CCTV yang viral, terlihat salah satu pelaku sempat menodongkan senjata api, lalu menyeret korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya. Akibat kejadian tersebut, korban pun mengalami luka serius dengan pendarahan di bagian kepala hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kedua pelaku kini akan dijerat dengan pasal 365 KUHP. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Tertangkap basah saat beraksi di sebuah warung makan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, seorang pelaku pencurian dengan modus geser tas babak belur dihakimi warga malam kemarin. Banyaknya warga yang geram dan ingin terus menghajar pelaku membuat petugas security di lokasi kewalahan mengamankan pelaku. Pria pelaku pencurian dengan modus geser tas ini diringkus korbannya sendiri saat mencoba kabur di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa malam. Aksi heroik korban memancing perhatian sejumlah warga yang tanpa dikomando langsung menghajar pelaku. Tak ingin tumbang di tangan massa, sejumlah petugas security salah satu gedung kemudian bergerak cepat mengamankan pelaku ke sebuah pos. Namun warga yang masih geram terus menghajar pelaku hingga babak belur tak berdaya. Aksi geser tas terjadi di sebuah rumah makan di kawasan tersebut saat korban baru saja tiba dan memesan makanan. Korban menyadari tas yang diletakkan di atas meja telah raib setelah mendengar suara gantungan pada tasnya berbunyi. Meski pelaku berhasil ditangkap, namun sayangnya rekannya yang telah menunggu di luar dengan sepeda motor berhasil kabur. Dia pura-pura mau makan juga biasanya, pura-pura duduk di piring kotor. Gila, untung gak punya kita. Itu bang, abang lagi makan apa gimana? Saya lagi makan. Terus? Pas saya lagi makan, tiba-tiba dia masuk, ngambil tas saya, ambil. Pas ngambil tas saya kan bunyi nih, sedikit-sedikit kayak gini. Langsung saya uber-uber dia. Dia sendiri? Berdua, ada temennya, naik motor Ratu, nungguin. Mencegah aksi main hakim sendiri, warga semakin tak terkendali. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung membawa pelaku ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Dugaan sementara pelaku merupakan sindikat geser tas yang kerap beraksi di sejumlah rumah makan di Jakarta. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Lagi dan lagi pemirsa, di mana aksi komplotan pencurian sepeda motor beraksi di wilayah Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Satu unit kendaraan milik penghuni kos hilang dibawa lari pencuri. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku memakai atribut ojek online saat melancarkan aksinya. Dari sebuah rekaman kamera pengawas indekos, terlihat salah seorang pelaku memasuki halaman parkir indekos di Jalan Kencana Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang berbagi peran. Satu pelaku lain menunggu di atas motor yang mereka bawa untuk melihat kondisi. Pelaku yang memasuki halaman parkir kemudian mematahkan stang salah satu sepeda motor yang terparkir berjenis Yamaha NMAX. Pelaku lalu memindahkannya keluar pagar dan menghidupkan kontak motor melalui kolong bodi motor. Setelah motor menyala, kedua pelaku langsung membawa lari motor tersebut. Pagi itu ini kebuka semua, gitu. Itu kosan atau gimana, Bu? Ya kos-kosan. Tapi kalau kehilangannya yang Ibu tahu bagaimana sih? Cerita-cerita. Kalau dari cerita-cerita. Enggak, baru ini saya dengar. Baru ini? Iya, tahunya cuma pintunya doang yang kebuka gitu. Berarti ada yang kehilangan gitu? Mungkin, baru dengar saya kalau ada kehilangan. Karena apa tadi pagi aku berangkat kerja, ini kebuka semua nih pagar gitu. Warga berharap kejadian pencurian sepeda motor ini tidak terulang kembali. Polisi diminta untuk menindak para pelaku pencurian sepeda motor tanpa ampun karena sudah sangat meresahkan warga. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut harga beras mulai mengalami penurunan seiring bertambahnya pasokan beras di pasar tradisional maupun retail modern. Pernyataan itu pemirsa disampaikan Budi usai menghadiri peluncuran program penguatan branding dan kemasan bagi UMKM produk pangan pada Rabu siang.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pasokan beras di pasar tradisional dan retail modern kini mulai bertambah. Selain itu, harga beras pun kian mengalami penurunan. Menurutnya, penyaluran program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP oleh Perumbulok juga seiring meningkat, meskipun belum terrealisasi sepenuhnya. Nah, ini barusan ada beras, Pak Idwan Shah, jadi beras itu di retail modern sudah mulai banyak ya. Kemudian SPHP sudah didistribusikan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat trennya harganya sudah mulai menurun. Tadi saya lihat di SP2KP di data juga sudah mulai menurun. Ya mudah-mudahan cepat normal ya. Saya kira nggak lama lagi ya. Ya gitu ya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik menyoroti sejumlah komoditas yang sempat mengalami kenaikan harga, seperti beras, bawang merah, dan telur. Kenaikan harga beras ini terjadi di wilayah zona 2 dan zona 3 luar Pulau Jawa. Sementara itu di wilayah zona 1 justru rata-rata harga beras cenderung mengalami penurunan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono secara resmi menutup retreat guru dan kepala sekolah rakyat di Pusat Pendidikan dan juga Pelatihan Kementerian Sosial di Jakarta. Adapun melalui kesempatan ini, Agus menegaskan pentingnya insan guru untuk membangun sistem yang bagus dan juga kokoh. Kegiatan retreat guru dan juga kepala sekolah rakyat yang dilaksanakan Kementerian Sosial secara resmi ditutup. Retreat ini ditutup langsung oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sosial Jakarta. Agus menerangkan pembekalan kali ini diikuti oleh 55 kepala sekolah rakyat dan juga guru yang berada di 55 titik sekolah rakyat di tanah air. Adapun nantinya pembekalan secara menyeluruh akan diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pagi di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dirinya juga menekankan apabila sekolah rakyat secara resmi dapat beroperasi secara menyeluruh, insan guru dan juga kepala sekolah rakyat mampu membangun sistem yang baik dan juga transparan. Adapun kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik agar visi dari sekolah rakyat mampu tercapai dengan baik, seperti sarana penghapusan kemiskinan ekstrim dan juga memberantas angka kemiskinan melalui jalur pendidikan. Retreat kepala sekolah yang 1B. 1C. Pesertanya 54 ya. Oh, 55. Jadi hari ini terakhir, besok akan dilanjutkan dengan pembekalan ya. Pembekalan yang direncanakan akan dihadiri oleh Bapak Presiden. Tempatnya di Kemayoran. Pesertanya adalah guru dan kepala sekolah. Nah, di materi terakhir tadi saya menekankan agar kepala sekolah segera begitu masuk sekolah rakyat membangun sistem yang baik, ya, sistem yang baik supaya siswa-siswa yang masuk di sekolah rakyat itu kemudian kerasan, betah. Kenapa? Karena kita akan memisahkan mereka dengan orang tuanya, dengan habitatnya, dan harus bersekolah di sekolah boarding. Adapun salah satu peserta pembekalan retreat yakni Kepala Sekolah Rakyat di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Bumi Selan, di mana dirinya juga mengapresiasi materi pembekalan yang dibagikan bersama dengan kepala sekolah lainnya untuk menyelaraskan visi dari program Sekolah Rakyat. Kami berharap dengan adanya pembekalan yang sudah ada ini, kami itu lebih mudah untuk melaksanakannya di daerah-daerah kami masing-masing. Karena dengan keterbatasan yang ada sekarang ini, dengan gedung yang belum jadi gitu ya, kemudian kami berharap juga Pak Presiden Prabowo bisa memberikan semacam pencerahan kepada kami bahwa ini tugas kita yang sangat penting, kemudian dan ini adalah satu cara untuk kita mengentaskan kemiskinan di Indonesia ini. Dari Jakarta, Max Juru Kamera Rafli Afandi, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Hanif Faisal Nurofik yang menghadiri Festival Mangrove ke-7 yang berlangsung di Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, pemirsa, Hanif memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur yang dinilai sebagai pelopor pelestarian hutan mangrove. Festival Mangrove ke-7 yang juga berlangsung di Jawa Timur menghadirkan momen penting untuk menegaskan komitmen dalam pelestarian lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Jawa Timur yang mampu menggerakkan masyarakat dan para tokoh penting untuk bersama-sama menjaga ekosistem mangrove.
Hanif juga menegaskan hutan mangrove bukan hanya benteng alami dari abrasi dan juga dampak perubahan iklim, tetapi juga sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir, serta habitat penting bagi satwa liar. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLHK, Sigit Reliantoro. Sejumlah acara turut mengisi festival, mulai dari penanaman mangrove, fashion show batik motif mangrove rungkut, hingga aksi pelestarian satwa di Pantai Bahak. Festival Mangrove ke-7 Jawa Timur menjadi bukti nyata semangat kolaborasi dalam upaya pelestarian lingkungan serta pengingat bahwa mangrove adalah warisan alam yang harus dijaga bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan Komisi 13 DPR, Menteri Hukum serta Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dan juga Lembaga Manajemen Kolektif di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Rapat tersebut membahas perihal manajemen royalti dan permasalahan dalam perlindungan karya cipta dan hak cipta. Pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan Komisi 13 DPR, Menteri Hukum, serta Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis siang. Selain itu juga hadir sejumlah musisi tanah air seperti Ariel Noah, Semi Simorangkir, dan Vina Panduwinata. Dalam rapat konsultasi membahas perihal manajemen royalti yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan akan membentuk tim perumusan yang akan melibatkan pencipta lagu, penyanyi, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif, dan Vibrasi Suara Indonesia, serta Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Dasko menyebut tim perumusan itu nantinya akan menjadi wadah menyerap berbagai masukan dan aspirasi untuk merevisi undang-undang tentang hak cipta. Kesimpulan rapat pada hari ini saya menawarkan, yang pertama itu untuk selama 2 bulan kita berkonsentrasi menjadikan undang-undang hak cipta. Saya minta kepada teman-teman yang tadi sudah berkontribusi untuk memberikan saran, pendapat, aspirasi untuk sama-sama masuk dalam tim rumus. Saya ada ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman tempoh hari bagaimana nanti pencipta, pemegang hak cipta itu hanya punya misalnya satu organisasi, kemudian saling urus urusan pencipta dan pemegang hak cipta. Bagaimana kemudian misalnya penyanyi, pemain band itu artis punya satu organisasi aja, kemudian sama-sama ngurus. Bagaimana sih itu loh, jangan sampai kayak sekarang ini terlalu banyak yang lembaga mungut-mungut, bingung jadinya. Nah jadi tapi itu baru ide, tapi itu akan dirumuskan nanti ke dalam tim rumus yang akan segera dibentuk. Tadi ada beberapa organisasi yang sudah tercatat untuk ikut, dan target kita dalam waktu 2 bulan undang-undang ini harus segera rampung karena masukan juga sudah cukup banyak. Dan tadi mudah-mudahan yang jauh-jauh dari Bali, Mas Indra bisa nggak segan-segan diganggu untuk memberikan masukan supaya undang-undang ini cepat jadi, karena komitmen kementerian yang baru ini mereka sudah agak cukup lama belajar, 8 bulan, 9 bulan mempelajari mengenai undang-undang hak cipta ini. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan bahwa DPR bersama pemerintah hingga Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN sepakat untuk mengakhiri persoalan royalti musik. Hal tersebut pemirsa dilakukan agar semua pihak dapat menjaga suasana tetap sejuk dan juga damai, khususnya di dunia permusikan. Dunia permusikan saat ini tengah menjadi perbincangan usai banyaknya terkena royalti, sehingga membuat masyarakat takut untuk menyanyikan atau memutar lagu Indonesia. Namun persoalan tersebut telah disepakati langsung oleh pimpinan DPR bersama pemerintah hingga LMKN untuk mengakhiri persoalan royalti musik. Oleh karena itu, Dasko meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir lagi dalam menyanyikan atau memutar lagu. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menjaga suasana dunia permusikan dengan sejuk dan damai. Membahas dinamika masalah royalti yang pada saat ini sedang marak terjadi di tanah air.
Dan dari hasil pertemuan tadi kita disepakati bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya sejuk dan damai. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan undang-undang hak cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN sambil menyelesaikan undang-undang hak cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Nah, untuk itu kepada masyarakat luas diharapkan untuk tetap tenang, untuk dapat kembali seperti sedia kala memutar lagu tanpa takut, untuk kemudian menyanyi juga tanpa takut, karena dinamika yang terjadi sudah disepakati untuk sama-sama diakhiri dan kita akan jaga suasana supaya tetap kondusif. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengatakan bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam menyelesaikan persoalan royalti musik. Dirinya berharap dengan kerjasama yang dilakukan, persoalan royalti musik dapat segera diselesaikan. Ini bentuk quick respon dari pemerintah dan DPR yang memiliki komitmen politik yang sama. Biar kemudian kekisruhan ini cepat diselesaikan. Yang ditandaskan Pak Sukmi Dasko tadi, ini bukan barang baru, Pak. Ini sudah lama, sudah masuk prolegnas juga, tapi mencuat hari. Cukup ya? Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Ketua DPR Dasko mengusulkan wacana agar izin penyelenggaraan konser hanya akan diberikan jika event organizer atau EO telah melunasi royalti atas hak cipta lagu. Dasko juga mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai pemberian izin tersebut. Wakil Ketua DPR Dasko mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka pemberian izin untuk konser. Dasko mengatakan, nantinya izin penyelenggaraan konser hanya diberikan jika event organizer atau EO telah melunasi royalti atas hak cipta lagu. Menurutnya, royalti merupakan salah satu komponen yang perlu diselesaikan sebelum konser dilakukan. Oleh karena itu, pemberian izin konser tidak akan dilakukan jika event organizer belum melunasi royalti. Dan tambahan, saya dalam 1-2 minggu terakhir juga sudah erat koordinasi dengan pihak kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka pemberian izin untuk konser misalnya. Mereka bersedia, kemudian nanti pemberian izin konser itu juga harus sudah melalui pelunasan dari IO terkait hak cipta. Izin pertunjukan kalau belum memberikan tanda bahwa dia sudah membayar lunas royalti lagu-lagu yang akan dibawakan, karena sesungguhnya benar bahwa itu merupakan komponen dari biaya. Bahwa artisnya sekian, ya lagunya sekian, nah ini komponen biayanya, tukang make upnya sekian, ini sekian, nah ini ya itu yang kemudian nanti dikasih kepada sponsor, termasuk apa komponen penjualan tiket, kan begitu kira-kira. Nah sehingga ya mari kita atur semua dalam undang-undang ini. Semoga pertemuan pada hari ini bisa menghasilkan dan menunjukkan semua. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua DPR Dasko meminta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dapat melakukan audit agar lebih transparan dalam mengurus masalah royalti. Hal itu dilakukan agar penyanyi dan juga pencipta lagu bisa mendapatkan hak dan juga manfaatnya. Wakil Ketua DPR Dasko meminta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN dapat melakukan audit agar lebih transparan dalam mengurus masalah royalti. Permintaan tersebut disepakati saat menggelar rapat konsultasi pimpinan DPR bersama pemerintah, LMKN, hingga musisi tanah air di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko juga meminta LMKN menarik seluruh delegasinya untuk fokus menjadi satu lembaga agar dapat berkonsentrasi membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta yang diinisiasi DPR dalam waktu 2 bulan ke depan.
Langkah ini dilakukan untuk menghentikan persoalan royalti di masyarakat. Pasalnya, banyak masyarakat yang takut karena kegaduhan royalti tersebut. Nah, untuk itu saya menawarkan juga bahwa dalam tempo 2 bulan itu LMKN agar menarik semua delegasi penarikan agar terkonsentrasi di LMKN supaya yang lain-lain berkonsentrasi untuk membahas undang-undang. Dan tadi kalau perlu itu yang namanya audit dilakukan supaya ke depan transparansi itu bisa terjadi sehingga penyanyi pencipta lagu itu bisa mendapat hak dan manfaatnya dengan benar. Setuju nggak? Setuju? Setuju. Nah, supaya dalam 2 bulan ini juga kegaduhan di dunia royalti ini juga bisa agak adem gitu. Jangan sampai kemudian rakyat udah nggak bisa dengar musik lagi. Kita mau nyanyi juga takut salah, walaupun suara jelek kadang-kadang kan nyanyi takut salah kena royalti lagi nanti. Nah, jadi kesimpulannya itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya teman-teman di Badan Legislasi maupun Komisi 13 Kementerian Hukum, teman-teman dari Aksi Visi dan LMKN serta LMK bisa membentuk segera tim rumus untuk merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dan bisa sesegera mungkin dituangkan untuk menjadi undang-undang hak cipta. Dari Jakarta, Fahrizal Devariskiano, Sinpo TV melaporkan. Masalah royalti memang menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat. Luis dan pemirsa, kita ketahui ternyata baru saja kemarin dari pimpinan DPR bersama Menteri Hukum dan juga LMKN telah melakukan rapat. Bagaimana hasilnya memang kita ketahui ternyata memang Dasko meminta untuk nantinya apapun yang konser yang akan diselenggarakan nantinya IO akan diberikan ataupun akan harus mengizinkan dulu bagaimana nantinya lagu-lagu ini akan ditayangkan ataupun dikonserkan. Karena memang kita ketahui ternyata ini masih banyak perdebatan yang terjadi di mana memang kita ketahui sebuah karya harus mendapatkan sebuah hak yang memang harus dibayarkan dan kita berharap bahwasanya masalah ini agak terselesaikan di mana memang Dasko juga mengatakan dari pihak LMKN diminta untuk bersatu bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Betul sekali Sally dan juga pemirsa. Dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa dalam rapat tersebut beberapa perwakilan musisi juga hadir dalam rapat tersebut, diantaranya ada Ariel Noah, ada Vina Panduwinata dan juga ada Simo Rangkir dan beberapa musisi lainnya. Dan memang diharapkan juga dengan adanya kebijakan nanti atau hasil keputusan yang akan disahkan oleh pemerintah khususnya juga dari DPR ini tidak akan merugikan baik itu pencipta lagu maupun sang penyanyinya sendiri sehingga tidak ada satu ataupun orang lain yang saling merugi begitu. Dan pemirsa, informasi lainnya juga akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Horas Maju Ajwa Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana 1 bulan berlalu sejak diresmikannya pada 14 Juli 2025, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu harapan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Bukan untuk memperlihatkan kesenjangan sosial, namun sekolah rakyat justru hadir untuk menumbuhkan rasa solidaritas, bukan kompetisi yang timpang demi terwujudnya Cita Indonesia Emas 2045.
program Sekolah Rakyat resmi dibuka oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait pada 14 Juli 2025. Terhitung sudah 1 bulan program tersebut dijalankan. Lantas apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah Rakyat diyakini dapat menciptakan anak-anak cerdas yang tak kalah dengan anak-anak dari sekolah umum. Dalam sistemnya, Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah asrama atau boarding school yang segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah, alias gratis 100%, mulai dari uang seragam, makan, bahkan hingga uang gedung seluruhnya tidak dipungut biaya. Pada Juli lalu, pemerintah telah memulai masa orientasi untuk 37 titik lokasi sekolah rakyat. Mereka berharap implementasi program sekolah rakyat dapat sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Maju alma mater sekolah rakyat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita semua mencoba. Sebulan telah berlalu sejak dimulainya pelaksanaan sekolah rakyat, hingga kini pemerintah selalu memantau perkembangan dan kelemahan tata kelola sekolah tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi agar semakin baik lagi. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan beroperasinya penambahan 65 sekolah rakyat yang akan dioperasikan pada September 2025. Total nantinya akan ada 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas kurang lebih 16.000 siswa. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi, dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Sementara itu untuk tenaga pengajar sekolah rakyat sendiri, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa para guru tersebut tidak diambil dari latar belakang pegawai negeri sipil atau PNS. Rekrutmen guru sekolah rakyat diprioritaskan bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru dan belum memiliki penempatan. Alasan dari kebijakan ini bertujuan agar tidak mengganggu rasio guru ASN dan P3K di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, para guru dan kepala sekolah rakyat ini akan mendapatkan pembekalan dari pihak Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan para guru dalam mengajar dan mendidik siswa, terutama para siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrim. Kita hari ini bersama-sama ini untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembekalan khusus bagi kepala sekolah rakyat yang hadir setelah melalui proses
seleksi, dan juga kepada para guru-guru sekolah rakyat yang telah juga lolos seleksi pada tahap kedua ini. Jadi ada tahap pertama dengan peserta 100 kepala sekolah dan disusul dengan 1.300 lebih. Nah, sekarang ini kita ke tahap berikutnya, yaitu kepada 55 kepala sekolah dan lebih dari 800 guru yang datang secara atau yang hadir yang mengikuti pertemuan ini secara online atau Zoom. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya para kepala sekolah dan guru-guru ini telah bersedia bertugas, bersedia mengabdi di lingkungan sekolah rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo. Usai mendapatkan pembekalan dari Menteri Sosial, para kepala sekolah rakyat ini pun merasa bangga dan antusias bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langsung program Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun berharap sekolah rakyat dapat terus berlanjut hingga menjangkau ke seluruh anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Kedepan anak-anak lulusan sekolah rakyat ini diharapkan dapat menjadi SDM unggul yang tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi. Kemarin saya mengikuti seleksi untuk perekrutan kepala sekolah rakyat dan alhamdulillah terpilih ya. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kita yang terhormat, itu Bapak Prabowo. Menurut saya program yang luar biasa ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan dan kita tidak ambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu saya jujur saja merasa terpanggil sekali untuk mengikuti program ini, menjadi bagian dari program yang luar biasa ini, sehingga kedepannya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu harapan kita. Kita berharap sekolah rakyat ini bukan hanya menjadi sekolah yang biasa ya, apalagi dipandang sebelah mata. Kita berharap sekolah rakyat ini akan mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi luar biasa, dan ini menurut saya menjadi titik balik. Yang saya katakan titik balik adalah bahwa mereka yang hari ini tidak punya harapan, tidak punya impian untuk mewujudkan cita-cita mereka punya ruang untuk mewujudkan impian mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Itu harapan kita ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, saya ikut karena puji Tuhan saya terpilih sebagai salah satu kandidat kepala sekolah rakyat, dan juga itu sebagai panggilan hati untuk anak-anak bangsa Indonesia yang dari segi ekonomi lemah. Jadi di situ saya terpanggil untuk berpartisipasi mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anak kita yang kurang mampu. Harapan saya bahwa semoga sekolah rakyat ini akan berlanjut terus sehingga akan menjangkau semua anak-anak kita, teristimewa dari golongan ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka bisa juga mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara dengan anak-anak lain, dan nantinya lulusannya itu tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi ini. Baik, terima kasih. Sekolah rakyat menjadi bukti seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentas kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Namun akankah sekolah rakyat ini dapat berjalan baik dan menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat, atau sekedar penyediaan akses pendidikan setara dari pemerintah yang hanya bersifat sementara? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Program cek kesehatan gratis menjadi langkah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan juga kompetitif. Melalui deteksi dini penyakit serta dorongan untuk menerapkan gaya hidup sehat,
Program ini diharapkan menjadi salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah sudah dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan kesehatan itu mencakup status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental hingga kebugaran. Pada tahun 2025 ini pemerintah menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Program ini menjangkau lebih dari 200.000 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA atau SMK, termasuk madrasah, pesantren, sekolah luar biasa, dan sekolah rakyat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, cek kesehatan gratis digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh tenaga medis dari masing-masing puskesmas. Diharapkan dengan cek kesehatan ini, kalau SD itu ceknya ada 13, SD 13, SMP itu 15, kalau SMA itu 14 yang dicek. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Padahal ini SMP-nya SMP keren kan? Iya. SMP 5 Bandung, aku dengar dari Pak Wali, naik SMP 5, naik SMA 3, PITB itu kayak pindah kelas. Jadi ini hanya anak-anak pinternya Pak. Ini tolong bantu dikawal sama media. Ini kan cek kesehatan gratis. Gratisnya di Indonesia kan kadang-kadang komunikasi gratis nanti diminta uang ini, uang itu. Jadi kalau ada yang minta duit, laporin ke Pak Wali atau Pak Wakil Gubernur. Karena ini gratis, ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk 280 juta rakyat beliau gitu ya. Setiap tahun dikasih cek kesehatan gratis. Jadi teman-teman media bantu kalau misalnya ada, wah Pak kalau saya cek darahnya masih bayar, oh saya ini masih bayar, nah itu tolong disampaikan. Para guru menilai hadirnya program cek kesehatan gratis dari pemerintah ini memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi para murid dan kesadaran diri akan kesehatannya masing-masing. Salah satu sekolah yang mendapatkan cek kesehatan gratis SMKN 26 Jakarta. Pembina kesiswaan Ahmad Faris mengatakan, hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para murid tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi mereka, terutama pada saat lulus nantinya. Pemeriksaan kesehatan itu dapat menjadi bukti kesiapan mereka masuk ke dunia kerja. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk para murid, supaya mereka tahu upaya preventif mereka ketika mereka mungkin kesehatan yang terganggu itu bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Kemudian juga mereka kan disiapkan untuk bekerja setelah lulus dari SMK. Jadi pekerjaan pun mereka nantinya sudah siap untuk bekerja dengan fisik, kemudian mental yang kuat. Jadi CKG ini sangat bermanfaat untuk para murid tersebut. Ya harapannya ya sangat senang pertama karena para murid kami pun merasa senang juga ya, karena untuk ya tadi saya sampaikan upaya preventif mereka supaya mereka juga lebih jaga kesehatan, tahu mana yang baik yang buruk dikonsumsi, kemudian mereka juga ketika setelah tes jadi lebih aware, lebih peduli dengan dirinya sendiri. Pelaksanaan program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar didukung penuh oleh DPR RI. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan, pengguna aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan
aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Lewat program cek kesehatan gratis, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sepeser pun. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Menko AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong pembangunan infrastruktur heliport di Indonesia. Keberadaan heliport dinilai sangat penting khususnya untuk di daerah yang sulit dijangkau dengan transportasi darat. Kondisi geografis Indonesia yang beragam menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, sulitnya mengakses ke berbagai tempat yang dibutuhkan, seperti akses fasilitas kesehatan. Melihat situasi tersebut, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan, pemerintah akan terus mendorong penguatan infrastruktur transportasi udara, termasuk keberadaan helikopter di berbagai daerah. AHY mengatakan selain membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses fasilitas kesehatan atau rumah sakit, heliport dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis di kawasan tambang ataupun membantu penanganan kebakaran hutan. Ia juga mengingatkan bahwa faktor keselamatan atau safety tetap menjadi prioritas utama dalam sektor transportasi udara, serta dirinya berharap agar transportasi udara seperti helikopter dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan hanya untuk kepentingan tetapi juga untuk keperluan yang membutuhkan. Nah, ini harapannya ke depan diintegrasikan dengan baik sehingga multifunction. Heliport itu harus multifunction, tidak hanya satu keperluan tapi juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan lain. Untuk bisnis ya, misalnya untuk di daerah-daerah yang ada lokasi-lokasi tambang misalnya, tapi juga daerah-daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan, kemudian juga daerah-daerah yang bisa ataupun sulit untuk dijangkau menggunakan moda transportasi lainnya, tetapi penting untuk segera dijangkau, termasuk tadi untuk membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses menuju ke rumah sakit misalnya dan lain sebagainya. Jadi dari Jakarta, Kuinita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan tegas menindak impor pakaian bekas ilegal di wilayah Jawa Barat. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa peredaran pakaian bekas impor berpotensi merusak industri tekstil dan juga UMKM dalam negeri. Kementerian Perdagangan berhasil mengungkap peredaran pakaian bekas ilegal yang didatangkan dari Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Kemendak telah menyita sebanyak 19.391 balpres atau pakaian bekas senilai lebih dari 112,3 miliar rupiah pada 14-15 Agustus 2025. Pada 14-15 Agustus 2025 di gudang penyimpanan pakaian bekas di wilayah Jawa Barat. Mendak Budi Santoso menegaskan penindakan ini adalah wujud keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri. Mendak juga menyampaikan apresiasi kepada BIN, BAIS TNI, Polri, instansi terkait, dan masyarakat atas dukungan yang diberikan. Kita temukan 11 gudang. Total nilai dari barang ilegal ini adalah 112 miliar 350 juta. Nanti akan diproses lanjut barang-barang ini yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penindakan ini diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku impor ilegal, serta menegaskan keseriusan pemerintah melindungi industri tekstil dan konsumen dalam negeri. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah RUU tentang perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari pemerintah. Adis menyebut DIM itu nantinya akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU Haji dan Umroh ke Komisi 8 DPR.
Setelah itu, nantinya DIM tersebut akan dibahas ke dalam rapat pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Adi Skarding, bahwa ada usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh terkait pembahasan RUU Haji dan Umroh. Adis menilai pembentukan kementerian akan mengurangi beban tugas Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan pelayanan haji. Dirinya meyakini pembentukan Kementerian Haji dan Umroh akan ditindaklanjuti hingga ke kantor wilayah. RUU Haji baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang. Pak, itu katanya ada usulan BP Haji jadi kementerian juga? Ada usulan juga seperti itu. Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umroh. Kita tahu bahwa haji dan umroh ini kan selalu bermasalah dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Ada aja masalahnya. Yang paling terakhir kan tahun lalu ada pansus dan ini masuk lagi urusannya ke KPK. Belum lagi hasil temuan daripada tim washaji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transportnya, dan lain sebagainya. Itu kan juga masalah. Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umroh jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Pak, tapi kan sekarang BP Haji sendiri belum punya kanwil ya Pak ya. Apakah itu dinilai siap Pak untuk tahun depan mengurus haji? Nanti kan bisa diatur, Kementerian Hukum dan Kementerian Impas kan itu juga dipisah. Akhirnya kan juga bisa jalan. Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil-kamfil di bawah. Dari Jakarta, Farizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Uni Emirat Arab melaksanakan dropping bantuan kemanusiaan ke-75 untuk warga Gaza, di mana pengiriman ini merupakan bagian dari inisiatif Burung Kebaikan dan Operasi Kesatria Dermawan. Dan bantuan ini pemirsa dilakukan bersama sejumlah negara dan lembaga kemanusiaan internasional termasuk Indonesia. Rekaman video menunjukkan paket bantuan dimuat ke dalam kendaraan dan pesawat Angkatan Udara UEA sebelum diterjunkan ke sejumlah titik di Gaza. Warga terlihat berlari menuju lokasi pendaratan untuk mengambil bantuan. Seorang warga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada UEA dan pihak yang terlibat, seraya berdoa agar Tuhan membalas kebaikan mereka. Menurut kantor berita Emirat WAM, operasi ini dilakukan bersama Jordania dan didukung Jerman, Italia, Prancis, Belanda, Singapura, hingga Indonesia. Bantuan yang kebanyakan berupa suplai makanan ini disalurkan melalui lembaga dan organisasi amal Emirat. Total bantuan udara UEA telah mencapai lebih dari 4.012 ton makanan dan kebutuhan pokok. Di saat yang sama, militer Israel mengumumkan bahwa sesuai arahan kepemimpinan politik, mereka terus melakukan serangkaian langkah untuk meningkatkan respon kemanusiaan di Gaza dalam kerjasama dengan Jordania, UEA, dan sejumlah negara lainnya. Perang di Gaza meledak pada 7 Oktober 2023 saat Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan 1.139 orang tewas dan lebih dari 200 orang disandera. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer di seluruh Gaza yang hingga kini menyebabkan 62.064 warga Palestina tewas dan 156.573 orang lainnya terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sally dan juga pemirsa, memang Indonesia ini terus berperan aktif juga terlibat dalam bantuan kemanusiaan khususnya bagi warga Gaza di mana bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 kemarin. Indonesia menerbangkan atau memberikan bantuan sosial begitu khususnya untuk program airdrop seperti pada negara-negara lainnya juga yang ikut berpartisipasi dalam bantuan kemanusiaan tersebut. Betul, memang kita ketahui ternyata memang Indonesia masih terus melakukan bagaimana penyaluran bantuan sosial kepada warga Gaza yang memang terdampak dari peperangan tersebut. Kita berharap bahwasanya bagaimana bantuan yang sudah diserahkan Indonesia memang melalui pesawat terbang yang diturunkan langsung ini bisa menyentuh, bisa menyasar bagaimana warga Gaza yang memang sudah terdampak. Kita ketahui ternyata ada bantuan-bantuan berupa makanan sebesar ataupun seberat 40 lebih
ton yang memang ternyata ini sangat dibutuhkan bagi warga Gaza. Kita berharap seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwasanya Indonesia ini mengandung bagaimana sikap yang bebas aktif. Jadinya maka Indonesia akan mendukung penuh bagaimana kemerdekaan bagi warga Gaza yang ada di sana. Dan pemirsa, informasi menariknya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kita lanjutkan informasinya, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Majmal Al-Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah di Ploso, Jombang, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi ajang memperkuat sinergi antara umara dan ulama dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kedatangan Kapolri beserta rombongan disambut meriah dengan tabuh hadroh oleh para santri Pondok Pesantren Sidikiyah. Dalam keterangannya, Kapolri menyampaikan bahwa silaturahmi menjadi sarana untuk membangun ukhuwah antara Polri sebagai umara dan para ulama. Menurutnya, sejarah telah membuktikan peran ulama, santri, dan polisi istimewa dalam mengusir penjajah pada peristiwa 10 November. Oleh sebab itu, Kapolri mengajak ulama dan masyarakat untuk terus membangun persatuan agar Indonesia tetap aman dan terjaga dari perpecahan, serta dapat fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Kapolri juga memohon doa, wejangan, dan masukan para ulama agar Polri mampu menjalankan tugas dan pengabdian secara lebih baik sesuai harapan masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Jawa Timur di Sidoarjo pada Kamis 21 Agustus 2025. Keberadaan SPPG ini diharapkan memberikan manfaat bagi ribuan orang serta membuka lapangan kerja baru. Dalam kegiatan groundbreaking, Kapolri juga meresmikan operasional SPPG Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Fasilitas dapur makan bergizi gratis tersebut diperkirakan memberikan manfaat kepada 3.000 lebih orang, serta menyerap 50 tenaga kerja. Menurut Kapolri, saat ini Polri telah memiliki 458 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 49 SPPG sudah beroperasi, 20 dalam persiapan, 366 masih dibangun, dan 23 lainnya baru dalam proses groundbreaking. Jumlah penerima manfaat diperkirakan mencapai hampir 1,6 juta orang dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 22.000 orang. Kapolri juga menyatakan sejak 6 hingga 19 Agustus 2025, Polri telah menggelar gerakan pangan murah di lebih dari 15.000 titik lokasi dengan penyaluran 21.000 ton beras SPHP. Adapun khusus di Jawa Timur, kegiatan tersebut telah terlaksana di hampir 3.000 titik dengan penyaluran 3.438 ton beras. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mendapat kesempatan mengikuti peninjauan marshaling area Yonif TP 843 di Wanajaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Rabu 20 Agustus 2025. Kegiatan ini merupakan prototipe pembangunan batalion yang menekankan sinergi antara militer dan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Bersama Menteri Pertahanan Safri Samsudin, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan Wakil Panglima TNI, Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau langsung pemanfaatan lahan TNI seluas 43,1 hektar di Kabupaten Bekasi. Lahan ini diubah menjadi area produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta uji coba bibit pohon buah. Para prajurit di batalion ini tidak hanya dilatih untuk operasi militer, namun juga dibekali keterampilan pertanian dan peternakan. Berbagai kegiatan sosial seperti sunatan massal dan pengobatan gratis juga digelar untuk memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Konsep yang dibayangkan oleh Bapak Presiden mulai kita tata dan kita susun sehingga semuanya memiliki suatu hubungan dan juga keberlanjutan yang akan bisa berjalan secara baik. Konsep ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan menjadi representasi bagi 100 lokasi lain pada tahun 2025 dan terus bertambah di tahun berikutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku sudah mengecek sendiri kondisi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan yang dinilai seperti mimpi buruk. Dan dari Pramono menyebut bahwa Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan macet di kawasan TB Simatupang. Ini bisa dikecilin. Kita minta untuk itu dikecil. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa kemacetan parah di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan seperti mimpi buruk. Pramono mengungkapkan kondisi kemacetan tersebut diantaranya karena adanya proyek galian. Oleh karenanya ia meminta agar bedeng-bedeng proyek galian tersebut bisa diperkecil, sehingga jalur jalan tidak semakin sempit. Ia kemudian memerintahkan Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP untuk mengurai kemacetan dan menertibkan kondisi di lapangan. Pramono pun menyoroti keberadaan Pak Ogah di sekitar kawasan. Keberadaan Pak Ogah diperlukan kolaborasi lintas satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk proses penertiban. Tanggal 16 kemarin saya sengaja mencoba, saya sama supir berdua aja. Memang parah, memang kondisi lapangannya sangat sulit. Beberapa pekerjaan itu sebenarnya BDM-nya bisa dikecilin. Kita minta untuk itu dikecil. Kalau perlu gubernur yang tengah saya akan. Itu untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dan dalam kondisi seperti ini kita hadir. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wamendikti Saintek Stella Christy melakukan kunjungan kerja ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang merupakan bagian dari agenda nasional untuk mendorong riset unggulan dan juga pengembangan teknologi di perguruan tinggi. Wamendikti Saintek pun mendorong penelitian berbasis budaya lokal sehingga dapat menjadi daya tarik dan keunggulan di daerah tersebut. Kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Stella disambut langsung oleh Rektor Dr. Susianto bersama jajaran pimpinan UM Bengkulu dan dosen peneliti. Dalam arahannya, Profesor Stella mengingatkan pentingnya kampus menjaga dan melestarikan budaya penelitian dan pengembangan. Ia pun mendorong penelitian berbasis budaya lokal menjadi daya tarik dan keunggulan tersendiri. Profesor Stella juga menyinggung paparan penelitian yang dijabarkan oleh peneliti UM Bengkulu dalam kegiatan tersebut. Peneliti yang sekarang fokus menjadi Wamendikti Saintek ini menyampaikan anggaran riset yang tidak terdampak program efisiensi yang dicanangkan Presiden. Pemerintah akan terus mendorong dosen untuk melakukan riset dan kita bersyukur pemerintah pusat tidak mengurangi anggaran riset, bahkan ada tambahan anggaran. Saya sangat setuju bahwa partisipasi swasta sangat penting sekali. Di banyak kesempatan saya menyampaikan angka-angka yang misalnya bahwa di Tiongkok, di Amerika Serikat, di Jepang, di Singapura, di China itu biasanya swasta, pendanaan dari swasta untuk riset itu 40% setidaknya. Bahkan kadang-kadang sampai 60%. Rektor Dr. Susianto MSI sangat mengapresiasi kehadiran Wamendikti Saintek. Kehadirannya semoga menjadi kabar baik PTS termasuk UM Bengkulu di dalamnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menanggapi perihal pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad beberapa waktu lalu. Dalam pertemuannya tersebut, pemirsa, keduanya membahas sinergi pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Dasko dalam rangka membahas sinergi pelaksanaan program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal serta dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wapres juga menegaskan bahwa pertemuan antar tokoh eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar dan juga justru positif untuk mengawal program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Wapres juga menyampaikan bahwa dirinya kerap kali berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR meskipun tidak selalu dipublikasikan. Di sisi lain, Wapres juga menekankan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, terlebih menurutnya sinergi antar tokoh menjadi jembatan penting agar implementasi program berjalan lancar di lapangan. Ya, saya kira itu hal biasa ya. Saya sebagai pembantu presiden, beliau sebagai wakil ketua DPR RI, ini hal biasa. Jadi sinergitas antara eksekutif dan legislatif, ya kita biasanya membicarakan visi misi program-program Pak Presiden. Kita berdua memastikan program-program dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik dan juga memberikan impact yang baik untuk warga. Dan sebenarnya itu hal biasa ya, maksudnya udah sering saya bertemu dengan Pak Wakil Ketua DPR dan ya mungkin baru kali ini kami posting. Ya setelah postingan itu beberapa hari kemudian saya juga ketemu lagi 2 hari 3 hari setelahnya. Jadi itu hal yang biasa. Jadi legislatif, eksekutif harus selalu kompak. Ya. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ketahui Luis dan pemirsa di mana memang ada pertemuan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Wakil Ketua DPR RI Dasko yang memang kita ketahui ternyata pertemuan tersebut untuk membahas bagaimana nantinya program dari pemerintahannya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini dapat berjalan optimal selama 5 tahun mendatang. Memang kita ketahui respon-respon positif dari masyarakat terkait program utama di mana yaitu ada program makan bergizi gratis, ada Kopdes Merah Putih, ada juga sekolah rakyat dan juga cek kesehatan gratis yang memang kita ketahui hingga sekarang sudah berjalan dengan optimal. Bahkan memang kita ketahui 300 hari kerja dari pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka ini mendapat standing applause dari para anggota Dewan saat sidang tahunan MPR, DPR, dan juga DPD 2025. Kita berharap bahwasanya memang ada sinergitas antara pemerintah pusat ataupun daerah agar nantinya program yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintahan saat ini bisa berjalan dengan baik. Betul sekali Sally dan juga pemirsa, dan memang pertemuan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Dasko ini juga kita melihat atau masyarakat juga dapat menilai bahwa pemimpin-pemimpin negara ini meskipun tidak terlihat secara langsung tapi mereka sering bersinergi atau pertemuan ini secara langsung bahkan tertutup begitu ya. Betul. Itu artinya bahwasanya kepala-kepala negara ini atau para pemimpin dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini artinya kompak untuk meneruskan atau memperlancar dari program-program dari Presiden Prabowo Subianto. Betul, kita sebagai masyarakat Indonesia patutnya mendukung apapun yang menjadi keputusan dari pemerintahan sekarang karena kita ketahui pastinya pemerintah ini berharap bahwasanya ada kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan saya Selis Regar. Saya Luis Ayu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.